Halo Speed, balik lagi sama saya Action, dan dalam video kali ini udah ada Kijang Super yang kemarin kita dapetin dari Loakan nih. Ini mau kita restorasi sesuai programnya kita yang 3R, Recycle, Recovery, sama satu lagi itu Refurbish. Nah jadi kita ini mau merestorasi ini biar jadi bagus lagi. Yang posisinya Kijang Super ini adalah mobil lama, ini tahun 92-an mungkin ya. Nanti kita panel speedometernya kita ganti, jarumnya kita ganti, kemudian juga LED-nya juga kita modifikasi. Selain itu nanti coba kita lihat juga kira-kira bagusnya di model seperti apa nih. Apakah kita pilih tema yang klasik atau yang seperti apa. Oke, panelnya juga udah jadi, mungkin ada dari sana. Set. Nah, ini ada panel speedometernya yang akan kita pakai. Penasaran desainnya seperti apa yang ada di dalamnya? Makanya tonton terus sampai videonya selesai. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja bongkar nih buat mulai restorasinya. Ini masih bisa dipakai nggak ya? Kalau nggak nanti coba kita cuci dulu. Siapa tahu masih bagus. Karena kalau dilihat ini debunya cukup tebel nih, jadi kurang kelihatan ya. Semoga sih nanti bisa diakalin. Nah, ini kalau kita lihat di bagian speedometernya juga udah karatan seperti ini. Jadi khasnya Kijang Super itu sama Suzuki Katana, di bagian bensin sama suhunya itu jarumnya itu pakai apa namanya tuh, seng ya. Sama seperti panelnya juga seng, terus jarumnya juga seng. Tapi sebenarnya secara build quality ini bagus sih, soalnya kalau kita lihat itu walaupun ini mobil lama ya, tapi masih bagus gitu sih ininya. Apa? Plastiknya belum pada getas tuh. Nah, ini nanti kita bersihin lagi. Ini masih bisa dibersihin. Kayaknya nggak usah dicat ulang juga udah bagus yang ini. Nah, ini parah banget nih, karatan kayak gini. Kalau misalkan kita lihat dari respon si jarumnya, ini tuh masih bagus nih respon jarumnya nih. Tuh. Jadi ini masih bekerja dengan baik nih. Yang di suhu juga tuh. Responnya masih bagus. Berarti kalau secara fungsi mekanik ini nggak ada masalah nih. Nah, kita bongkar dulu aja. Tapi ini khawatirnya di bagian ini nih, bautnya. Kalau bautnya kita lepas, itu soalnya udah ini ya, apa namanya tuh, karatan. Kalau udah karatan biasanya agak sulit. Nah, karena kalau misalkan di bagian bensin itu diklaim seperti ini, jadi harus di apa, nyopotnya tuh harus dipatahin nantinya. Mungkin kita copot dari belakangnya dulu aja di bagian PCB-nya sini. Pakai ini baut berapa nih? 8 apa? Nih lihat, belakang sama depan karatan. Ini kalau misalkan kena terus kita luka gitu ya, gara-gara kena ini yang karatan, bisa Titanic ya, Titanus ya, bahaya. Prot dulu. Wah, ini meja teknisinya di bagian cutting mat-nya jadi kotor nih, so kan banyak karatnya. Nah, ini juga sama di bagian suhunya, itu karatan juga seperti ini. Dan kita nanti coba buka ini ya untuk yang Kijang, dan ini memang harus dipotong. Nggak ada cara lain selain harus dipotong kalau misalkan Kijang. Nah, nanti dalam pemasangannya kita dilem lagi panel speedometernya ke situ. Ini lampu-lampunya, soketnya T10, bisa kita lepas dulu satu persatu. Sama juga nih di bagian KMH-nya juga karatan juga. Wow, parah nih belakangnya. Tapi kalau secara fungsi masih oke tadi di tes jarumnya ya. Nah, ini bagian dalamnya. Kita copotin dulu. Tadi itu ada lemnya.
Ini kita buka dulu bagian ininya ya. Ini soldernya udah dicolok belum? Ini kita copot bagian kabelnya dulu. Nah biasanya kalau misalkan timahnya ini udah timah lama kayak gini, itu harus kita pancing dulu pakai timah baru biar dia mau leleh. Nah kan mau leleh tuh dia. Nah ini udah lepas satu. Kita coba lagi yang satu lagi nih. Ini PCB-nya masih PCB zaman dulu ya. Nah ini udah. Dua-duanya udah kelepas. Ini sama lampunya, jenis T10 juga dan masih pakai bohlam, identik dengan mobil-mobil lama ya. Biasanya pakai kayak ini. Nanti kita ganti LED. Tadi semprot-semprot ininya mana ya? Kita semprot lagi dikit. Kok bleber gitu ya? Enggak serut-serut gitu. Nah ini PCB-nya udah kita lepas. Ini nanti kita bersihin aja, nggak usah dicuci. Sekarang kita, kalau nanti ini perlu di jumper ya di jumper. Kalau misalkan memang jalurnya kita perlukan untuk menyalakan lampu-lampunya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti lampunya kita jadiin satu menggunakan LED strip, nggak pakai T10 lagi, itu nanti bisa juga biar apa jadi satu gitu. Nanti ininya kita tutup. Nah tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah ini bagian belakangnya udah bisa kita lihat banyak kotornya ya karena karatan. Tapi kalau secara mikanya itu masih oke, masih aman, masih bisa diselamatkan dan masih bisa dipakai. Daripada jadi bangkai, mendingan kita pakai aja. Nah ini juga masih oke. Ini kita copot biar mempermudah proses pencucian ya. Nah ini udah semuanya kita copot. Yuk sekarang kita cuci dulu. Sama seperti kemarin waktu restorasi speedometer motor di gear second speedometer, kita mainan sabun dulu. Nah kita sekarang mainan sabun lagi sama air. Kita cuci dulu yang sampai bersih. Kita sikat-sikat ya. Ini udah ada. Ini ada sikat gigi. Ini ada kuas. Ada sikat baju. Kita pakai satu-satu sesuai kebutuhan. Kita pakai kuas dulu biar bisa nyentuh bagian yang apa ya, bahasa Indonesianya nyelempit itu apa ya? Bagian yang nyelempit, bagian yang tersembunyi lah. Nah ini kita bersihin dulu semuanya, bagian depan sama bagian belakang, bagian detail-detailnya juga kita bersihin. Siapa tahu ada sarang ini ya, sarang hewan. Karena kan ini dari limbah, kita bersihin dulu dari kuman-kuman, dari hewan-hewan, dari kotoran-kotoran. Ini kalau kayak gini, ini menguji kesabaran sih. Kan kalau bersihin kayak gini harus sabar ya. Ini kayak apa namanya tuh kalau misalkan syuting makanan gitu kan. Oh, ASMR. Iya, kalau dideketin gitu. Ini masih bagus sih kacanya. Ternyata ini pas bersihin kacanya masih bagus nih. Bisa dipakai nih. Nanti tinggal kalau misalkan perlu di cleaning, nanti kita cleaning gitu. Pakai apa? Nano burning ya. Biar tambah kinclong. Tapi kayaknya kalau untuk diamplas nggak usah diamplas sih. Nah, ini kondisinya pas udah dibersihin nih. Kinclong banget kan. Jadi walaupun ini udah tua, udah lama, kalau misalkan kita bersihin lagi jadi bagus lagi nih. Nah jadi udah oke, udah dibersihin. Kemarin kan digosok-gosok sama kita, terus ini juga covernya juga udah bersih juga. Jadi aman tuh, dua-duanya bersih, kinclong. Sekarang tinggal kita copotin panel-panel speedometernya. Oke, ini kita taruh dulu sini panelnya ya. Kita kasih dulu. Biar soalnya ini udah karatan jadi agak susah nih bukanya. Kemarin agak ini ya, harus agak ditekan. Nggak bisa pakai obeng ketok soalnya di sini, nanti rusak bawahnya. Nah ini bisa, tapi emang kudu rada ekstra ditekan ya. Nah, wah ini udah karatan nih. Nanti kita semprot-semprot, coba kita bersihin. Harusnya ini bersihnya pakai ini apa? Pakai bensin. Digosok-gosoknya ya. Nanti coba minta thinner
di painting station buat bersihin ini. Nah ini juga kalau ini kita harus potong nih. Nah ini harus dipotong karena ini kan udah diklem kayak gini ya, jadi harus dipotong. Coba kita cari dulu buat motongnya biar lebih gampang pakai tang potong. Udah? Oke, bisa semprot lah. Pasang dulu ya bagian belakangnya nih. Kita masukin. Nah ini PCB-nya bisa. Ini kita kunci dulu yang sebelah sini karena kemarin kan ada bautnya satu ya. Kita pakai ring biar oke nih. Oke, belakang udah. Ini kita buka dulu bagian ininya, packagingnya dari SPD. Kita bongkar. Biar kayak ASMR atau lagi kayak mukbang gitu. Nah ini bisa ditaruh sini nih dekat mic. Gitu kan. Satisfying katanya. Kita dorong dulu biar kardus dalamnya keluar. Oke. Nah ini ada kartu garansi ya. Kalau misalkan kita beli produknya SPD ada kartu garansinya seperti ini. Ada voucher juga untuk pembelian berikutnya. Jadi bisa kalian kasihin ke teman kalian. Kalau misalkan dia juga mau custom atau service speedometer gitu. Ini ada toolkits, ada removable, sama ada obeng juga. Ini ada stiker. Nanti kalau misalkan mau dipasang di belakang mobil gitu ya. Ada bonus gantungan kunci. Terus ada LED. Ini T10. Kebetulan Kijang itu T10. Nanti kita coba lihat mau pakai LED strip apa pakai LED ini. Kemudian ini ada stopper juga buat penahan jarumnya. Ini ada manual book kalau misalkan mau pasang panel sendiri. Ini juga ada panel speedometernya nih. Kita lihat pakai desain yang seperti apa. Setelah direstorasi. Nah, jadi desainnya yang seperti ini. Oh iya, cuma ini ada odometer sama trip meter nih. Kemarin kita itu yang ini itu nggak ada trip meternya, adanya odometer doang. Tadi mesinnya mana ya, coba lihat mesinnya mana ya. Nah ini panel originalnya nih, tuh nggak ada bawahnya, ini ada, berarti ini harus dicetak ulang nih biar sama gitu kan. Ini juga nggak ada cat pencetnya ya buat trip meter, jadi tombolnya di sini nggak ada nih. Nah, jadi ini harus dicetak ulang nih bagian ininya. Oke, nggak apa-apa, kita pasang yang ada dulu aja. Nanti untuk panel speedometernya menyusul. Kita ngomong dulu ke produk designer. Kita taruh dulu sambil nanti kita instalasi. Jadi ini tuh jarumnya dari seng ya, nggak bisa dibuat Indiglo. Kalau misalkan jarumnya dari akrilik gitu bisa dibuat Indiglo, tapi ini dari seng. Jadi susah, ininya juga masih pakai seperti ini ya, model spoolnya spool dulu, jadi ada benangnya di sebelah sininya. Kita bikin LED-nya dulu ya, jadi kita bikin LED-nya di sini sama di sini nih.
Let's strip. Dan kabel. Nah ini sekarang kita mau pasang jarum Indiglo. Kita kasih LED dulu di sininya, biar nantinya itu jarum speedometernya bisa nyala. Tuh, jadi kayak gini nih. Nah kalau kalian mau lihat kayak gini, nanti ini dikasih LED di sini biar jarumnya jadi nyala. Ini juga udah ada jarumnya. Nanti kita buat warna merah biar serasi sama desainnya. Oke, kita eksekusi aja langsung. Oke, kita udah pasang-pasang tadi. Nah ini kita coba sekarang pasang cover hitamnya. Nah udah klik. Oh ini kemarin mika speedometernya juga udah dibersihin. Tapi ini tuh kayaknya mika speedometernya tuh pernah diganti nih. Soalnya ada bolongan ininya ya, apa buat trip meter. Padahal speedometernya tuh nggak ada trip meternya nih. Tuh, mungkin sebelumnya ini pernah diganti mikanya. Nah tapi kita lihat penampakannya sebelum mikanya dicopot ya. Kita sambungin dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ininya tetap kita pertahankan biar sesuai original. Desainnya juga kita nggak bikin yang rame banget, tapi kita cuma menggunakan kombinasi dua warna, yaitu kuning dan putih. Nah, jadi ini jarum Indiglo-nya kita warna merah. Yang sini kita nggak rubah karena ini pakai seng. Kita juga sebenarnya tim riset udah ada yang baru nih di bagian ini, yang biar jarum yang masih pakai seng kayak contohnya kayak Kijang Super seperti ini, kemudian kayak Jimny Katana yang lama. Nah ini juga bisa sekarang dibikin Indiglo. Nanti deh video terpisah kita buat gimana caranya jarum yang seng ini bisa dibuat menjadi Indiglo juga. Nah terus kita pasang bagian cover luarnya nih. Jadi ini kemarin udah di cleaning juga, masih mempertahankan yang lama. Di sininya ada agak retak sedikit, tapi ini juga kayaknya pernah diganti deh sebelumnya. Soalnya di bagian sininya ada bolongan buat ganti-ganti trip meter nih. Nah makanya kita coba nih, kita pasang. Nah jadi seperti ini hasil akhirnya setelah direstorasi modifikasi. Dari mulai kita nyari barang, kemudian juga kita bersihkan, kita cari part-part yang bisa diselamatkan, dan sampai akhirnya bisa nyala. Nah ini mati, ini nyala. Oke, akhirnya selesai sudah restorasi dan modifikasi untuk Toyota Kijang Super kali ini, dan semuanya udah bagus, semuanya udah berfungsi. Nah nanti kalau misalkan kalian punya mobil-mobil tua terus pingin di custom, pingin direstorasi, itu bisa ke SPD Speedometer, dan hasil jadinya udah bisa kalian lihat sendiri before afternya bagaimana proses kita dari awal mencari bahan-bahannya gitu ya, ke loak, ke bengkel-bengkel yang itu tuh barang-barang copotan gitu. Nah akhirnya kita menemukan, dirongsokkan, kemudian kita bawa ke sini untuk direstorasi, dan ini bisa digunakan kembali, bisa dipasang di mobil, bisa juga nanti kita gunakan untuk display kalau saat-saat pameran, biar kita bisa menunjukkan before afternya gitu di gambar-gambar atau video-video yang kita tampilkan. Nah langsung aja hubungi customer service kami kalau kalian juga mau restorasi speedometer mobil kalian.